Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Solihin dan NIM 004 TRKI Angkatan 2019, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, di bawah bimbingan Bapak Endi Yulianto STMT. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, sebelum kita memasuki tentang perhitungan, di sini kita harus mengetahui dulu nih, apa yang dimaksud tentang interpolasi dan ekstrapolasi itu. Jadi, interpolasi dan ekstrapolasi ialah suatu metode atau formulasi yang digunakan untuk menentukan data-data yang tidak diketahui dari sejumlah data yang ada. Pada umumnya, interpolasi maupun ekstrapolasi biasa dilakukan untuk memprediksikan kejadian-kejadian di masa depan. Nah, jadi untuk perbedaannya sendiri, interpolasi ialah suatu metode untuk memperkirakan data yang mana data tersebut masih ada di dalam rentang data yang diketahui. Sedangkan ekstrapolasi ialah suatu metode untuk memprediksikan data yang mana data tersebut di luar rentang data yang diketahui. Nah, sebagai contoh, di sini kita memiliki data Y terhadap fungsi X, di mana kita akan memprediksikan yn-3. Nah, jadi yn-3 ini kan masih berada di dalam rentang data Y1 sampai Yn ya. Sehingga untuk memprediksikan Y-3 ini kita menggunakan yaitu metode interpolasi. Sedangkan kita juga ingin memprediksikan nih, misal Yn plus 1. Nah, Yn plus 1 ini kan berada di luar rentang data dari Y1 sampai Yn ya. Maka dia menggunakan metode yang namanya ekstrapolasi. Nah, kemudian untuk interpolasi dan ekstrapolasi ada beberapa formulasi yang biasa digunakan dalam perhitungan. Nah, yang akan dibahas kali ini yaitu formulasi Newton maju, Newton mundur, dan juga formulasi Lagrange. Lalu apa sih perbedaan dari ketiga formulasi ini? Jadi, untuk formulasi Newton maju maupun mundur dilakukan jika interval datanya itu sama atau tetap. Sedangkan kalau Lagrange itu digunakan apabila dari interval data tersebut terjadinya perubahan atau dia tuh tidak sama gitu intervalnya. Nah, untuk formulasi dari Newton maju, rumus atau formulanya itu sebagai berikut yang tertampil pada layar, yaitu fx ditambah n delta fx ditambah n dikali n-1 dikali delta pangkat 2 fx dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Sedangkan untuk metode Newton mundur, itu y0 ditambah n delta y0 ditambah n dikali n plus 1 delta pangkat 2y0 dibagi 2 faktorial, dan seterusnya. Nah, di sini kan ada yaitu variabel n dan juga delta fx atau pada Newton mundur yaitu delta y0. Nah, n dan delta fx atau delta y0 itu apa? Jadi, untuk n adalah hasil perhitungan dari x dikurangi x1 dibagi h. Nah, untuk x sendiri ialah data yang ingin kita prediksikan. Sedangkan x1 yaitu apabila pada Newton maju atau metode interpolasi, maka dia menggunakan x1 pada x0 atau suku pertama. Sedangkan kalau misalnya dia pada Newton mundur atau ekstrapolasi, maka digunakan x paling terakhir atau suku terakhir. Nah, sedangkan untuk H adalah jarak antar suku atau antar data gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita coba di perhitungan ya. Sedangkan kalau misalnya dia delta fx atau delta y, delta kuadrat y, dan sebagainya, itu didapat dari selisih antar fx. Jadi semisal di sini ada kan data didapat nih x0 sampai x4. Nah, dia menghasilkan formula atau fungsi fx0 sampai fx4 juga. Nah, maka selisih dari fx1 dikurangi fx0 ialah delta y. Sedangkan selisih dari delta y, misal di sini ada delta y1 yaitu fx2 min fx1 ya. Sedangkan delta y0 yaitu fx1 dikurangi fx0. Maka selisih dari delta Y1 dikurangi delta Y0 adalah delta kuadrat Y1 dan seterusnya sampai delta pangkat 4Y. Nah, ini bergantung pada jumlah data yang ada itu. Nah, jadi terus kalau misalnya dia Newton maju, maka data yang digunakan adalah data yang paling atas atau yang di sini saya warnakan kuning dan juga hijau yang ujung ini. Sedangkan
apabila dia Newton mundur, maka data yang digunakan ialah data yang paling terakhir, atau di sini yang berwarna biru dan juga yang berwarna hijau ya. Nah, sedangkan untuk formula Lagrange itu adalah sebagai berikut yang tertampil di layar. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba pada contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal untuk metode Newton. Nah, populasi di suatu kota dengan data yang diperoleh berdasarkan sensus ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Estimasikan populasi di tahun 1936 dan 1963. Nah, jadi di sini ada data nih, tahun 1921 sampai 1961. Didapat jumlah populasinya sekian. Kita diminta untuk mengestimasikan, untuk mempredisikan pada tahun 1936 dan 1963 populasinya berapa sih gitu ya. Nah, untuk mengetahui populasi pada tahun 1936, dia menggunakan interpolasi. Kenapa? Karena 1936 masih di dalam rentang data yang diketahui. Karena dia maksimalnya 1961 dan paling kecil yaitu 1921. Sedangkan untuk pada estimasi populasi pada tahun 1963, dia menggunakan ekstrapolasi karena dia berada di luar rentang data yang diketahui. Nah, di sini dilihat bahwasannya jarak tiap data yaitu 10 tahun ya, 10, 10, 10, 10. Maka dia bisa menggunakan metode Newton. Itu yang dimaksud dengan jarak yang sama. Nah, maka hal yang pertama kali kita lakukan yaitu mencari selisih data. Karena formula dari Newton ada delta Y atau delta Fx. Maka di sini didapat bahwasannya pada tahun 1921 Fx0-nya adalah 19,96. Sedangkan pada tahun 1961, populasinya yaitu 94,61. Maka delta Y-nya yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian delta pangkat 2Y itu dicari dari selisih delta Y. Nah, maka didapatkanlah selisih dari delta pangkat, maka hasil dari delta pangkat 2Y ialah sebagai berikut. Nah, dan seterusnya sampai delta pangkat 4Y. Nah, untuk data yang digunakan pada interpolasi atau Newton maju, itu pada data yang atas ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan untuk Newton mundur yaitu data yang bawah. Seperti itu. Maka dimasukkanlah ke dalam formula, sebelumnya kita hitung dulu nilai N-nya, X min X0 per H, maka 1936 dikurangi 1921 per 10, itu hasilnya 1,5. Dimasukkan ke dalam formula, didapatkanlah prediksi populasi pada tahun 1936 yaitu 49,31. Sedangkan untuk memperkirakan 1963 sama, kita cari terlebih dahulu nilai N-nya. Didapat nilai N yaitu 0,2. Nah, dimasukkan ke dalam formula dan didapatkanlah prediksi populasi pada tahun 1963 yaitu 97,947. Nah, berikutnya adalah contoh untuk metode Lagrange. Di sini dari tabel Perry, hubungan antara persen H2PO4 dan densitas adalah sebagai berikut. Yaitu di sini ada persentase H2PO4 sebagai X1 dan juga densitas sebagai Y1, di mana Y1 ini adalah sebagai fungsi dari X1 atau persentase H2PO4. Nah, dilihat di sini bahwasanya jarak antara X-nya itu tidak sama. Jadi dari X0 ke X1-nya 14 ke 20 dia jaraknya 6. Sedangkan dari X2 ke X3 dia jaraknya itu 15. Sehingga dia harus digunakan yaitu metode Lagrange. Nah, di sini kita diminta untuk memperkirakan nih densitas dari 26% H2PO4. Maka tinggal dimasukkan ke dalam formula, didapatkanlah bahwasannya densitas pada 26% H2PO4 yaitu 1,1528. Baik, demikian sedikit menjelaskan